Kita baru saja mendengar Injil di mana Yesus ditolak oleh orang-orang Samaria karena perjalanannya menuju ke Yerusalem. Kita tahu Samaria dan Yerusalem itu tidak ada hubungan baik dalam sejarah. Lalu para muridnya meminta Yesus supaya orang-orang Samaria dihukum atau dihabisi dengan mengirim api dari langit untuk membinasakan. Tetapi Yesus tidak setuju, karena memang dia datang bukan untuk membinasakan, melainkan untuk menyelamatkan. Dan tugas para murid bukan untuk menghukum, melainkan menawarkan kehidupan. Dan bila tawaran itu ditolak, perjalanan harus dilanjutkan ke tempat lain. Itu episode yang pertama. Selanjutnya Injil memberi nasihat bagaimana menjadi murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus yang baik dan setia. Ini bukan perkara yang mudah dan gampang untuk menjadi pengikut-pengikut atau murid-murid Yesus yang setia. Kita semua tentu pernah mendengar cerita tentang hamba yang setia atau hamba yang baik, setia pada majikannya. Seorang hamba yang setia tidak tertarik pada banyak hal. Dia tidak tertarik pada kekayaan, dia tertarik pada kekuasaan yang diberikan oleh majikannya atau tuannya. Perhatiannya hanya terpusat pada satu hal, yaitu mengikuti majikannya. Apapun yang terjadi, dia akan tetap mengikuti majikan itu kemana saja majikannya pergi. Dalam dirinya terdapat tekad yang bulat untuk hanya mengikuti sang majikan. Itulah hamba yang setia. Pandangan yang sudah terarah ke depan, tidak lagi menoleh ke belakang. Mungkin tekad seperti itu yang tidak dijumpai oleh orang-orang yang mau mengikuti Yesus sebagaimana dikisahkan dalam Injil tadi. Orang pertama misalnya sangat antusias, bersemangat mau mengikuti Yesus. Aku akan mengikuti engkau kemana saja engkau pergi. Ia tentu pernah mendengar tentang Yesus. Keinginan untuk mengikuti Yesus dengan antusiasme yang tinggi ditantang oleh Yesus dengan menonjolkan apa artinya menjadi murid Yesus. Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi putra manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Jadi menjadi murid Yesus berarti berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Tidak ada jaminan tempat tinggal yang tetap. Tidak ada rumah yang tetap di dunia ini. Orang yang dipanggil oleh Tuhan harus meninggalkan rumahnya. Memang kitab suci sudah berulang kali menunjukkan kebenaran itu. Ketika dalam sejarah keselamatan Abraham atau Musa dipanggil, Abraham harus berpindah dari Ur yang ada di Irak sana dan berpindah ke Palestina di negara Israel sekarang ini.
Mereka harus meninggalkan rumah untuk pergi melaksanakan perintah Allah. Namun meninggalkan rumah lebih dari hanya meninggalkan rumah dalam arti fisik. Meninggalkan rumah berarti meninggalkan konteks yang begitu terbiasa dengan kita dan memasuki gaya hidup dan cara berpikir baru. Meninggalkan rumah berarti meninggalkan nilai-nilai lama yang mungkin bertentangan dengan Injil dan menerima nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan kabar gembira Yesus Kristus. Dalam konteks meninggalkan rumah ini, kita bisa memahami apa yang dikatakan Santo Paulus dalam bacaan kedua, yaitu bahwa orang yang mengikuti Kristus telah dimerdekakan oleh Kristus. Maka ia harus meninggalkan dosa dan nilai-nilai lama seperti saling menggigit dan saling membinasakan, dan menerima nilai-nilai baru yang sesuai dengan Injil, seperti nilai saling mengasihi dan saling melayani. Ini tantangan bagi orang pertama yang mau mengikuti Yesus. Dan nampaknya jawabannya tidak ada. Mungkin orang pertama ini mundur. Orang kedua dalam Injil gagal mengikuti Yesus karena ia tidak bisa memutuskan entah merawat orang tua atau mengikuti Yesus. Ungkapan menguburkan ayah di sini tidak selalu berarti bahwa ayahnya sudah meninggal dan karena itu harus dikuburkan. Ungkapan itu bisa berarti penundaan yang tidak terbatas karena ia mau merawat orang tuanya sampai orang tuanya meninggal dunia. Dengan kata lain, orang baru mengikuti Yesus atau melayani Allah sesudah pekerjaan pokoknya selesai. Allah cukup mendapatkan waktu yang sisa saja. Orang ini tentu tidak bisa menjadi murid Yesus. Orang ketiga juga tidak bisa mengikuti Yesus karena masih terikat secara emosional dengan keluarganya. Dia mengatakan, "Aku akan mengikuti Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dulu dengan keluargaku." Tentu saja dia berharap bahwa ketika ia berpamitan dengan keluarganya, keluarganya tidak mengizinkan dia mengikuti Yesus. Sehingga dia punya alasan untuk tidak mengikuti Yesus. Namun jawaban Yesus tegas dan membutuhkan ketegasan sikap. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Ini nampaknya agak berbeda dengan panggilan dalam Perjanjian Lama yang kita dengarkan dalam bacaan pertama, kitab pertama Raja-Raja. Di sini ketika dipanggil menjadi nabi oleh Nabi Elia, Elisa minta agar ia diizinkan untuk berpamitan dengan keluarganya. "Biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Dan memang ia diizinkan oleh Nabi Elia. Tetapi Yesus tidak mengizinkan orang yang mengikutinya untuk berpamitan dengan keluarganya. Dengan demikian mengikuti Yesus membutuhkan ketegasan sikap. Jadi siapa saja yang mengikuti Yesus harus tegas meninggalkan keluarga, harus mengarahkan diri kepada Yesus.
yang masih terikat pada keluarga tidak pantas untuk menjadi murid Yesus. Rekan-rekan imam, Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat sekalian yang saya kasih dalam Kristus, seorang murid Yesus yang setia adalah dia yang memusatkan perhatiannya hanya pada Tuhan. Dia tidak pernah menoleh ke belakang, tidak pernah terpengaruh oleh bujukan-bujukan dunia ini, dan dia akan terus mengarahkan pandangannya kepada Kristus. Kita tahu bahwa pada zaman ini bujukan-bujukan dunia itu sangat dahsyat. Bujukan kekayaan membuat orang berani mencuri, merampok, membunuh, melakukan korupsi. Bujukan kekuasaan membuat orang menggunakan segala cara, termasuk cara yang tidak halal, untuk bisa menjadi pejabat. Sebagai contoh, untuk menjadi bupati, gubernur, presiden, anggota DPR, orang tidak takut melakukan yang namanya money politik, politik uang. Bujukan kenikmatan dunia membuat banyak orang terlibat dalam kasus-kasus kejahatan, kasus narkoba, kasus melakukan perdagangan manusia, kasus-kasus kekerasan, dan sebagainya. Seorang murid Yesus yang setia tidak terpengaruh oleh bujukan kekayaan, kekuasaan, dan kenikmatan dunia ini, sehingga ia tidak akan melakukan kejahatan dan melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti itu. Ia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Mengikuti Yesus telah menjadi pilihannya yang tidak bisa diganggu-gugat. Demi Yesus, Sang Guru, ia berani meninggalkan segalanya yang berada di belakangnya. Demi Yesus Sang Guru, dia berani menerima dan menghayati nilai-nilai baru yang lebih sesuai dengan Injil Yesus Kristus, saling mengasihi dan saling melayani. Demi Yesus Sang Guru, dia berani melepaskan ikatan-ikatan emosional kekeluargaan yang menghambat dia untuk mengikuti Yesus. Untuk itu dia membutuhkan sikap yang tegas. Sebab pilihan mengikuti Yesus membutuhkan ketegasan sikap, bukan sikap yang pelin-pelan. Pada perayaan Tahun Keluarga dan pertemuan keluarga sedunia yang ke-10 di Roma, saya berharap agar kita semua yang hadir dalam perayaan ini mampu menjadi murid-murid Yesus yang tidak terpengaruh oleh bujukan-bujukan dunia ini. Hendaknya iman kita tetap teguh dan kuat menghadapi aneka tantangan dan kesulitan hidup ini. Saya juga berharap agar ada anak-anak dalam keluarga-keluarga kita mau dan bersedia mengikuti Yesus secara khusus menjadi imam, bruder, dan suster. Kiranya mereka bersedia menerima panggilan Tuhan, berani meninggalkan segala-galanya demi Kristus, dan memusatkan perhatian untuk melayani Kristus dan gerejanya. Saya juga berharap agar keluarga-keluarga kita mampu menghayati nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai Kristiani. Kita semua tahu apa itu nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai Kristiani. Nilai kasih, nilai pelayanan, nilai sukacita, nilai damai sejahtera, nilai kebenaran, nilai keadilan, nilai persaudaraan,
Itulah nilai-nilai antara lain dari nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai Kristiani. Kalau kita menghayatinya, maka keluarga kita sungguh menjadi gereja rumah tangga yang baik. Dan selanjutnya keluarga-keluarga kita mampu menjadi utusan-utusan yang mewartakan Injil, yang bersaksi tentang Kristus. Rekan-rekan imam, para Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita semua berusaha menjadi murid-murid Yesus yang setia, yang berani mengikuti dan meneladani Yesus, yang tidak terpengaruh oleh bujukan-bujukan dunia ini, dan menghayati nilai-nilai Kristiani dalam hidup harian kita. Semoga keluarga-keluarga kita sungguh menjadi gereja rumah tangga yang baik. Semoga Tuhan memberkati usaha dan perjuangan kita. Amin.